Semakin lemahnya elektabilitas Anies Baswedan, maka dibuatlah framing bahwa seakan-akan dia ini dijegal. Anies terkapar ditampar lembaga survei dari Australia. Elektabilitas Anies masih jauh di bawah pantat Ganjar. Buzzer Anies kena tampol. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Nah, yang terbaru dan menjadi pukulan telak bagi Anies Baswedan adalah ketika banyak sekali tokoh yang digadang-gadang akan maju menjadi cawapresnya, namun ternyata faktanya apa? Ternyata faktanya hampir semuanya itu menolak. Dari 3 nama calon presiden antara Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, cuma Anieslah calon presiden yang paling rapuh saat ini. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Hasil survei Alting Research, sebuah lembaga survei yang berbasis di Australia, pada tanggal 12-17 Juni 2023 mendapati bahwa pertarungan kandidat calon presiden antara Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan masih ketat. Suara pemilih juga masih rentan berubah. Dalam survei tersebut, Ganjar memperoleh keterpilihan 34%, disusul Prabowo Subianto 33%, dan Anies Baswedan 27%. Sebanyak 3% responden menjawab rahasia dan atau belum memutuskan. Sementara 3% lainnya tidak menjawab. Selisih elektabilitas yang tipis ini masih rentan terjadi pergeseran atau perubahan, mengingat pencoblosan Pilpres dilakukan awal tahun depan. Sementara itu, perihal pertanyaan tentang bagaimana visi misi capres yang diinginkan publik, sebagian besar responden menjawab ingin dilakukan keberlanjutan program Presiden Joko Widodo dengan adanya sejumlah perbaikan. Responden yang menginginkan visi misi tersebut mencapai 61%. Sedangkan yang menginginkan pemerintahan baru sebaiknya membuat kebijakan baru dan berbeda sebesar 20%. Sementara 18% lainnya mengatakan sebaiknya melanjutkan kebijakan pemerintahan Jokowi saat ini. Survei Alting Research dilakukan secara tatap muka pada tanggal 12-17 Juni 2023 dengan jumlah sampel responden sebesar 1.200 orang yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar lebih kurang 2,8% pada tingkat kepercayaan mencapai 95%. Melihat hasil survei Ganjar yang dilakukan oleh lembaga survei Australia, menandakan bahwa elektabilitas dan kualitas Ganjar memang nyata bukan mengada-ada. Bayangkan, bukan hanya di Indonesia. Negara tetangga jauh Indonesia saja mengakui kedikdayaan Ganjar dalam elektabilitas. Ini tentu menjadi tamparan keras untuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yang mengusung Anies Baswedan. Pasalnya nggak di Indonesia maupun di luar negeri, elektabilitas Anies tetap di urutan ketiga. Bahkan pegiat media sosial Yusuf Muhammad alias Yusuf Dumdum menilai Partai Nasdem sudah terlihat tak percaya diri lagi mengusung Anies Baswedan. Sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Pasalnya, Anies hingga kini masih belum menunjukkan tren elektabilitas yang positif. Ia kerap menduduki posisi 3 di berbagai survei, berada di bawah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Tak hanya persoalan elektabilitas yang stagnan di posisi buncit, Yusuf juga menyinggung soal penolakan dari berbagai tokoh nasional untuk menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan. Sebut saja seperti Mahfud MD hingga Hovifah Indar Parawansa. Sebagaimana diketahui, perkembangan terbaru berdasarkan hasil survei terbaru dari New Indonesia Research and Consulting, elektabilitas Anies masih berada di posisi buncit di bawah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Dari survei tersebut menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto unggul dari nama bakal calon presiden lainnya dengan raihan angka mencapai 26,5%. Ganjar Pranowo cenderung menyusul di posisi kedua dengan angka 23,6%. Kemudian Anies Baswedan berada pada posisi ketiga dengan elektabilitas 13,3%. Para pendukung Anies tentu juga tertampol dengan adanya survei dari Australia itu. Pasalnya, sudah sering pendukung Anies menganggap lembaga survei yang menempatkan Anies di urutan ketiga adalah bayaran. Tapi melihat hasil survei dari Australia itu, apakah pendukung Anies juga akan menuduh hal yang sama? Hasil survei tadi sudah cukup membuktikan bahwa mereka tidak akan berkutik.
Mereka mau menuduh dengan cara apapun, rakyat tidak percaya. Rakyat tidak akan memilih mereka sebagai pemimpin di negeri ini. Biarlah, anggap saja mereka ini anak kecil yang sedang cari sensasi karena kurang perhatian tapi tidak ada yang peduli. Lama-lama juga bakalan capek sendiri. Bagaimana kalau menurut Anda? Sehingga sampai hari ini dampaknya kata orang sangat dirasakan adanya konflik. Bahkan ada yang bilang kadrun, ada yang bilang kecebong dan seterusnya. Itu gara-gara Anda. Anda kan dulu bilang bagaimana kita harus merajut tenun kebinekaan. Tapi justru di era Anda membiarkan. Buka topeng kelompok radikal, Guntur bongkar, akhir 2024 wajah aslinya terlihat. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Masjid-masjid membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama. Tapi Anies memang begitu sih. Antara ucapan dan perbuatan, dia itu sering gak sinkron. Pejabat yang menang karena hasil politik identitas tentu akan berhutang budi pada penggerak politik identitas itu sendiri dan membuka ruang yang lebar untuk mereka. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Anies memang populer, tapi apakah seorang Anies cukup layak menjadi capres itu memerlukan kajian yang mendalam? Secara pribadi saya menilai Anies bukanlah manusia yang cukup layak mendapatkan dukungan menjadi orang nomor 1 di republik ini, mengingat banyak dosa warisan yang telah ditinggalkannya. Sebagai menteri dia menjadi orang pecatan, dan sebagai gubernur dia hanya pandai gedabrus, sehingga Jakarta menjadi provinsi ibu kota yang tidak diurus secara serius. Dan sebagai seorang intelektual, Anies lebih banyak membual daripada memanfaatkannya untuk memperbaiki kondisi sosial dengan mempraktikkan simbiosis mutual terhadap masyarakatnya. Hal lain tentang ketidaklayakan jika Anies diusung sebagai calon presiden adalah ancaman stabilitas keamanan negara ke depan. Hal ini dikarenakan kedekatan Anies dengan beberapa kelompok aliran garis keras dan gerakan radikal yang intoleran, seperti kedekatannya dengan organisasi FPI yang sekarang menjadi ormas terlarang. Politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Guntur Romli pun menyebut saat ini kelompok radikal seperti barisan pendukung Rizik Syihab tidak hilang, tapi hanya berganti kulit dan menunggu waktu yang tepat untuk menampakkan sikap aslinya. Saya lihat mereka sedang menunggu momen untuk bangkit kembali. Mereka itu sekarang lagi ganti kulit, cuma rebranding. Nanti keluar lagi sifat aslinya, kata Guntur Romli kepada Ahmad Sahal. Mantan korban kekerasan dari FPI saat di tahun 2008 itu menyatakan kalau kelompok radikal itu saat ini tak berkutik karena kelihayan Presiden Jokowi dalam menghadapi Habib Rizik CS. Sekarang mereka melihat Jokowi sangat kuat, HTI dibubarkan, FPI dibubarkan, Rizik masuk penjara, Pak Jokowi berhasil memecah gerakan itu. Dulu pendukungnya, sekarang jadi wapresnya. Prabowo diambil jadi Menhan, terangnya. Ia melihat kelompok radikal tengah menerapkan strategi kuda Troya, yakni strategi bersembunyi di patung kuda untuk kemudian masuk ke benteng pertahanan lawannya. Mereka diam-diam menggalang kekuatan. Mereka mengatur siasat. Ini strategi kuda Troya. Kalau pertahanan kuat, maka mereka membangun patung kuda dimasukkan ke dalam benteng. Kalau sekarang masih di dalam patung kuda, menunggu saat yang tepat. Kalau malam hari setelah gelap baru keluar. Mungkin akhir 2024 lah dan keluar menampakkan wajah yang asli karena saat ini tak bisa menembus kebijakan Jokowi, ucap Guntur. Pastinya benang merah tegaknya kembali ormas-ormas terlarang ketika Anies jadi presiden akan jadi kenyataan. Melihat kiprah partai pendukung Anies dan ormas-ormas terlarang itu entah secara terang-terangan atau di bawah radar, terus menggalakkan dukungan mereka. Memang selama ini Anies sangat terkenal dengan politik identitas. Bukan hanya di Indonesia, keterlibatan Anies dengan politik identitas juga terkenal sampai negara tetangga, Australia.
Tentu ini sudah menjadi tanda bahwa mendukung Anies adalah bahaya laten bagi NKRI. Nasib bangsa ini bisa-bisa di ujung tanduk dan porak-poranda jika dikuasai oleh Anies dan antek-anteknya. Sangat mengerikan jika hal itu sampai terjadi. Maka dari itu pada 2024 nanti lebih baik kita mendengarkan gagasan, program, dan visi misi pasangan calon. Kalau memang calon itu tidak punya gagasan, tidak ada program dan lain sebagainya, tapi malah memecah belah, maka calon tersebut jangan dipilih. Jangan sampai Pilkada 2017 terulang lagi di tahun 2024 nanti. Cukup DKI Jakarta saja yang menjadi percontohan betapa mengerikannya politik identitas dan jadi ajang persemakmuran ormas-ormas terlarang. Dan jangan sampai negeri ini memberikan tempat bagi ormas-ormas yang ingin menghancurkan NKRI. Jika hal ini benar, maka Indonesia akan menghadapi kondisi yang sangat genting. Bagaimana kalau menurut Anda?